Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Rufi'al qalamu an thalathatin 'anil na'imi hatta yastayqidha wa 'anis sabi hatta yashibba wa 'anil ma'tuh hatta ya'qila," ay 'anil majnun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Tarhib Ramadan Tugusiam, dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, bil khusus nikmatus as-sihah wal afiyah. Dalam kondisi saat ini, masya Allah, ketika ada nikmatus sihah wal afiyah, ini nikmat yang luar biasa. Tapi perlu kita optimalkan seluruh nikmat yang kita rasakan ini, kita jadikan sebagai landasan untuk membangun amal-amal kebaikan kita dalam kehidupan kita yang fana ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemarin mengkaji kaitan dengan arkan as-shaum, rukun-rukun puasa, ya, ada dua, an-niyah wal imsak. Dan saat ini siapa sih yang wajib melakukan puasa ini? Kenapa dia semuanya umat Islam melakukan atau wajib melakukan puasa Ramadan? Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, semua ulama sepakat, tidak ada yang khilaf bahwa kewajiban melakukan puasa Ramadan ini yang pertama adalah al-muslim, yaitu wajib bagi orang yang berislam atau sebagai orang muslim. Non muslim tidak ada kewajiban. Meskipun dalam ayat yang kita baca itu, zaman dulu juga ada umat yang lainnya diwajibkan untuk puasa. Kama kutiba ala alladzina min qablikum. Nah, Ramadan saat ini, kalau kita sebagai orang muslim muslimah wajib melakukan puasa ini. Ya, al-muslim. Yang kedua, al-aqil, ya, yang berakal. Seorang muslim atau muslimah tapi nggak berakal, nggak wajib. Ya. Ini majnun, nggak wajib. Orang yang hilang akalnya nggak wajib. Kemudian yang ketiga adalah al-balik, yang balik, ya sekalian. Jadi orang yang muslim yang berakal belum tentu dia wajib melakukan Ramadan atau puasa Ramadan ini. Tapi ya dengan syarat yang ketiga adalah al-balik. Yang sudah balik, anak-anak nggak wajib. Ya. Kalau kita punya anak, kita melakukan puasa, iya, boleh mengikuti amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kepada kita, rawi Imam Tirmidzi dan juga imam yang lainnya, muru abna'akum bisolati, perintahkan anak-anak kalian bisolati li sib'i sini, ketika usianya 7 tahun. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini perintah bukan kepada anak-anak kita, perintah kepada bapak ibunya untuk mengajarkan anak-anaknya agar mereka semuanya melakukan sholat. Muru, perintahnya kepada siapa? Kepada bapak ibunya. Abna'akum, anak-anak kalian, bisolati, dengan sholat atau al-sholat pada waktu usia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun, wadribuhum 'alaiha bil asri.
jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka harus balik. Ya, usia balik. Sudah dia mungkin sudah ihtilam atau dia bermimpi usia 15 tahun, tandanya balik juga ketika ada ini kumisnya, ada jenggotnya. Anak kalau sudah tumbuh itu meskipun dia belum junub, itu juga sudah balik. Yang keempat, as-sahih, yang sehat, jamaah sekalian. Yang enggak sehat enggak wajib puasa. Ya, kalau kita sakit di rumah sakit, ya enggak wajib puasa. Kenapa? Kita belum orang yang muslim, iya, berakal, iya, balik, iya, tapi kita enggak sehat, itu boleh tidak puasa. Ya. Kemudian al-muqim, yang wajib puasa juga harus mukim. Mukim itu apa? Dia tidak safar, tidak menjadi musafir. Seorang muslim yang berakal, yang balik, ya, kemudian juga sehat, kemudian dia ada di rumahnya. Saat ini kan beda ya, stay at home. Kita enggak musafir, ya, itu tentu kita wajib puasa itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ke-6, harus kalau wanita harus dia tahiratan anil haid wan nifas. Ya, tidak nifas, tidak haid dan juga tidak nifas. Nah, ini jemaah sekalian, kewajiban seorang muslim muslimah untuk melakukan puasa Ramadan ini. Jadi muslim ya. Artinya perintahnya kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Muslim juga masuk. Kalau disebut al-mu'min, ya muslim mukmin. Muslim juga mukmin. Muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan puasa. Balik, iya. Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalam, diangkat tuh al-qalam, enggak ada kewajiban lagi kepada siapa? An thalathatin, dari 3 golongan. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidh. Dari apa? Orang yang tidur. Orang yang tidur itu enggak ada kewajiban sampai dia bangun. Tapi kalau sudah bangun, wajib lakukan kewajiban, contoh sholat. Dia lupa jam 10 tidur. Bangun jam 5 atau jam setelah maghrib. Kalau sudah dia yastayqidh, ya wajib melakukan apa? Meninggalkan salat-salat yang ditinggalkan tadi. Wa anis sabi, lufi al-qalam, diangkat kolam itu. Yang kedua adalah kaitan dengan sabi. Anak-anak enggak wajib hatta yashibba, sampai dia dewasa. Balik tadi. Ini hadisnya ya. Kemudian wa anil ma'tuh awil majnun hatta ya'qilah. Orang yang enggak berakal enggak wajib puasa. Kita tadi kan al-muslim, al-aqil, al-balik. Ini dalam hadis tadi. Kemudian dia sehat, ya kalau enggak sakit. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum, maka siapa di antara kalian, minkum, ada yang maridon sakit. Kemudian juga ada yang apa? Au 'ala safarin, dia musafir. Itu enggak wajib. Di jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kewajiban ya. Siapa yang wajib ya melakukan puasa Ramadan ini? Yang pertama seorang muslim, muslimah wajib. Ya. Orang yang berakal, muslim yang berakal. Tidak majnun. Ya, tidak hilang akalannya. Tapi kalau pura-pura ya wajib ya. Pura-pura gila ya. Kemudian yang ketiga balik.
balik, udah dewasa, ini wajib. Maka na'udzubillah min dzalik ya. Sayang, kadang-kadang kita lihat anak-anak muda yang sudah balik tapi nggak melakukan kewajiban. Kadang-kadang juga nggak sholat, apalagi puasa, dan juga wajib kita perhatikan jamaah sekalian, keluarga kita, anak-anak kita, generasi ke depan ini. Bagaimana kalau mereka nggak melakukan apa-apa, nggak punya bekalan? Ini sangat penting jamaah sekalian bersuara. Jadi harus balik. Yang keempat, sehat. Ya, sehat. Ya, alhamdulillah seperti kita semua ketemu ya. Di bulan Ramadan ini kita berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan, berkahi ya Allah di Ramadan, wa balikna Ramadan, ketemu Ramadan dalam kesehatan kita sebagai, meskipun dalam kondisi COVID ya 19 ini. Yang kelima, mukim, tidak musafir. Yang keenam, wanita ya muslimah yang suci dari al-haid, tidak haid dan nifas. Enggak boleh. Hatta kalau dia memaksakan orang haid itu puasa, enggak sah puasanya dan haram juga. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting. Kita didik kembali generasi-generasi kita yang ada di rumah kita masing-masing. Apalagi khusus saat ini ya, kita sering ketemu di rumah kita masing-masing. Ya. Ramadan ini kita kuatkan kembali, kita ingatkan semua anak-anak kita melakukan kewajiban. Sekalian, kalau ada seorang muslim tiba-tiba dia meninggalkan kewajibannya atau bahkan semuanya, nggak pernah dia puasa, nggak pernah sholat wajib, itu bisa dikatakan masuk dalam kategori hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya sekalian, Rasulullah bersabda, "Oral Islam wa qawaiduhu thalathatu." Ikatan Islam itu dan prinsip-prinsip Islam itu ada 3. Thalathatun, 3 ini alaihinna ussisal Islam. Di atas 3 ini dibangun al-Islam ini. Faman taraka minhunna wahidatan, barang siapa yang berani meninggalkan satu di antara 3 tadi, fahuwa biha kafirun halaluddan, maka dia termasuk orang yang kafir dan juga halal darahnya. Luar biasa jemaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, syahadatu an la ilaha illallah, syahadat. Kalau dia meninggalkan Islam, murtad, kena hukum ini. Tapi ketika memang ada hukum Islam. Wa iqamatis shalah al-maktubah, menegakkan salat yang diwajibkan. Kalau dia enggak salat, ada hukumnya khusus. Ya. Itu khilaf di antara ulama-ulama kita. Kalau dia memang betul-betul dia, kalau dia mengingkari, kafir. Kalau enggak, tapi dia malas-malasan, ada khilaf di antara ulama-ulama kita. Ya sekalian, saum Ramadan kalau ditinggalkan juga termasuk orang yang dianggap kafirun haluddah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kalau ada orang yang enggak puasa tanpa ada rukhsah, tanpa ada rukhsah, alasan yang membolehkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah hadis rawahu al-Imam Abu Dawud, man aftara, barang siapa yang enggak puasa, yauman, satu hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah, rakhasahallahu lahu, yang dibolehkan tidak puasa, fala yaqdi anhu siyamud dahr, maka enggak bisa diganti dengan 1 tahun puasa. Saking luar biasa ini perintah puasa Ramadan ini. Enggak ada rukhsah.
Dia dewasa, dia berakal dan sebagainya, semuanya nggak musafir, dia nggak haid dan sebagainya, nggak puasa. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia nantinya dia mengqadha ya, 1 tahun dia puasa itu nggak bersebanding dengan apa? Ketika dia meninggalkan puasa tapi dengan tanpa rukhsah, nggak ada alasan yang lainnya. Ini harus kita ingat kembali. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Seorang Imam Al-Zahabi mengatakan, indal mu'minin muqarrar, ada patokan. Ya, dalam Islam ini, anna man tara yauman min Ramadan bila maradin, kalau ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sakit, tanpa ada sebab yang lainnya, fahuwa syarrun minaz zani wa minil al-khamr. Ya sekalian, lebih buruk syarrun orang yang meninggalkan puasa tanpa ada rukhsah itu daripada orang yang berzina dan juga orang yang ahli mabuk. Bahkan beliau mengatakan yushakkuna fi islami, Islamnya diragukan. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu kita optimalkan kembali waktu-waktu kita ingatkan kembali saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita kaitan dengan kewajiban yang ada di bulan Ramadan ini, yaitu saum Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan berkahnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.